Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi. Teman-teman, dikala saya memang menghadiri di tempat pentasnya Mas Akbar di Kediri kemarin, ya namanya YouTuber akalnya ada saja ya. Kebetulan dengan Mas Gareng merupakan Gareng build up, Gareng yang betul-betul pertama kali ini. Tentunya ini adalah seorang seniman yang senior ya. Seniman yang senior tentunya ya sudah banyak pengalaman, dan alhamdulillah teman-teman, saya bisa ya ngomong-ngomong akhirnya mau saya rekam gitu loh. Hanya rekamannya tidak jelas karena wayangnya kan terlalu keras ya, dekat ya. Teman-teman, nanti apa yang terjadi di dalam saya bicara itu akan saya terjemahkan saja karena tidak jelas. Yang jelas saya akan getol mengharapkan untuk tidak menghujat seniman itu. Tentu ini termasuk ada pengaruhnya terhadap pentas-pentas yang terjadi bagi seniman yang punya hati atau yang tipis ya, yang mikir gitu loh, yang akhirnya setelah mendapatkan hujatan itu menjadi pukulan yang keras ya. Antara lain seperti itu. Dan seperti apa dikala saya ya sempat alhamdulillah bisa ngomong-ngomong gitu loh. Ya ini nekat teman-teman ya. Ada momen yang baik, kenapa tidak seperti itu. Oke, saya perlihatkan dikala saya ngomong-ngomong tapi suaranya tidak jelas. Mungkin akan saya terjemahkan garis besarnya saja. Ini dia teman-teman, saya alhamdulillah ya termasuk bahagia sekali karena bisa ngomong-ngomong dengan Mas Gareng Semarang. Apa yang saya bicarakan, yang pertama saya tanyakan bahwa ini untuk pertama kali dengan Mas Akbar ini apakah ada semacam persiapan atau sepelan yang dibicarakan. Tentunya jawaban tidak. Saya mengalir saja, tentunya saya memahami Mas Akbar nanti dapur saya sebagai pamong atau baby sister. Jadi nanti saya bisa menjadi pencemas, menjadi pengumpan dan lain sebagainya. Jadi pengumpan, pencemas dan lain sebagainya, sehingga nanti acara menjadi sukses. Kemudian saya tanyakan, apakah Anda pernah gagal di kala pentas? Oh, sering. Yo, kalau gagal total tidak pernah. Kalau nilai 50 itu berada di nilai di bawah 50. Maksudnya kalau nilai bisa di bawah 50. Seperti itu teman-teman. Kemudian apa kira-kira lanjutannya, kita ikuti. Kalau total gagal total nggak pernah, tapi kalau persentase 50% ke bawah. Kemudian ini saya tanyakan bahwa kalau Anda gagal artinya tidak sukses, seperti apa perasaan Anda, Mas Gareng? Ya, perasaan malu, bahkan rasanya menerima honor itu rasanya malu sekali ya. Kemudian berikutnya saya tanyakan kenapa seperti itu, apa sepelannya tidak jalan. Ya, bisa terjadi seperti itu karena dalang itu peka terhadap situasi. Jadi situasi, maksudnya situasi pentas itu mempengaruhi, kemudian situasi hati, situasi mungkin ada satu permasalahan itu juga pengaruh terhadap kesuksesan sebuah pentas. Di sini diceritakan bahwa dagelan adalah seniman yang paling peka. Misalnya dikala mulai manggung, kemudian itu ada ceritakan sedang makan orang makan, itu sangat mengganggu, bisa membuat pentasnya tidak sukses. Kemudian saya tanyakan, kalau sudah tidak sukses bagaimana? Ya sudah, kita sudah berusaha ternyata tidak sukses, dan kalau sudah namanya tidak sukses ya terbawa sampai pulang gitu loh. Kemudian saya tanyakan berapa menit durasi seorang pelawak itu bisa sukses. Kalau bisa ya menit pertama sudah der. Kalau menit pertama tidak der, masih ada waktu sampai 5 menit. 2 menit tidak der, 3 belum bisa, 4 belum bisa, sampai 5 ya sudah selesai, tidur.
ngeblak. Ngeblak berarti kalau sudah 5 menit itu cenderung geblak. Itu sangat sulit teman-teman. Kemudian ini saya tanyakan, saya mengatakan bahwa ternyata profesi seorang pelawak itu tidak seindah yang dibayangkan ya. Bila gagal, 1 menit gagal, 2 menit gagal, 3 menit gagal, maka akhirnya sudah selesai, geblak seperti tadi kata Mas Gareng. Jadi dia mengiyakan bahwa profesi dalang tidak seindah yang dibayangkan. Kalau bisa, dikala sudah datang langsung dapat aplaus penonton, itu sudah tanda-tanda bahwa dia nanti ke belakang akan sukses. Kemudian saya tanya bagaimana langkah-langkah jurus-jurusnya untuk bisa mengatasi dikala sudah ada gejala tidak sukses. Menurut Mas Gareng ditanyakan bahwa kita harus lucu, harus punya bahan melucu. Kemudian harus bisa menyanyi, bisa menari, dan bisa acting. Lucu tidak lucu, semua bahan-bahan lucu disampaikan semua. Belum sukses, kemudian menyanyi atau acting. Akhirnya belum sampai menit kelima ada satu jurus yang dilakukan, akhirnya bisa menjadi sukses dan ke belakang menjadi sukses seperti itu. Kemudian juga termasuk pasangannya. Kalau pasangannya tidak sepel, artinya tidak bisa saling umpan, itu salah satu penyebab juga daripada kegagalan seorang entertainment pelawak seperti Mas Gareng itu, tuturnya. Kemudian di part ini Mas Gareng memberitahu pada saya bahwa seorang dagelan itu penyakitnya ada 2, liver dan stroke. Jadi bayangan orang kalau dagelan itu senang terus, ya memang indahnya senang, tapi karena dia punya tanggung jawab untuk menghibur orang. Jika dia merasa terbebani karena tidak bisa menghibur, maka akan terbawa ke fisik, menjadi banyak yang sakit liver dan stroke akhirnya selesai. Kemudian teman-teman, jurus apa untuk menghindari itu atau tip apa Mas Gareng itu sampaikan pada saya. Seorang pelawak atau entertainment turun panggung itu dia sudah tahu bahwa tampilannya tidak sukses. Misalnya ditanya Mas Gareng tadi, kamu tadi ngomong apa? Gaya yang digunakan adalah saya lupa, sudah tidak ingat apa-apa. Untuk menghilangkan rasa beban ya, untuk menghilangkan rasa beban. Baru kemudian setelah hatinya mulai tenang, sudah mulai menjadi biasa, 2 hari berikutnya baru koreksi. Koreksi apa sebab kegagalan kemarin, itu untuk diperbaiki di pentas-pentas berikutnya. Seperti itu, sehingga itu satu tips bila tidak terlalu berpikir, tapi bukan berarti masa bodoh. Akhirnya ke depan lebih bagus. Dan untuk menghindari penyakit dagelan adalah stroke dan liver. Seperti itu teman-teman yang saya katakan, dan saya menyatakan bahwa terima kasih loh Mas, bahwa ini mungkin ini tips untuk seniman-seniman kampung, paling tidak harus punya ilmunya bagaimana cara mengelola hati baik dikala sukses maupun tidak sukses. Kemudian di akhir video saya mengatakan terima kasih ya, saya ulangi lagi, saya mengatakan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi seniman-seniman kampung. Tentunya ilmu ini sangat penting. Kemudian ditambah oleh Mas Gareng bahwa seperti ini penting, jadi saling berteman, saling gusukan, saling mendapatkan informasi sehingga ke depan lebih maju. Termasuk juga yang terakhir dikatakan bahwa seniman harus bisa mengelola hati, jangan sampai banyak beban ya. Sehingga kalau waktu pentas itu sudah enjoy, itu termasuk modal dasar untuk pentasnya menjadi lebih sukses. Makanya teman-teman, saya getol menyampaikan bahwa tolong dihindari hujatan-hujatan dengan seniman kalau Anda ingin terhibur. Karena seniman itu ternyata ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau mendapatkan hujatan itu menjadi tekanan perasaan. Dengan tekanan perasaan itu membuat satu pentas itu menjadi tidak fresh, tidak enjoy. Kemudian saya sisipkan bahwa apakah misalnya dalam pementasan sebuah kesenian di upload di media sosial, kemudian banyak pendapat yang terlalu miring, itu
punya pengaruh terhadap seniman itu untuk pentas-pentas selanjutnya, Mas Gareng mengiyakan. Pasti itu, pasti orang punya kekuatan yang berbeda-beda. Gitulah teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Apapun yang terjadi, ini saya punya kesempatan bisa ngomong-ngomong, hanya sayang suaranya tidak jelas, tapi sudah secara garis besar saya jelaskan. Seperti itulah hasil wawancara saya dengan Mas Gareng Semarang. Terima kasih Mas Gareng, mudah-mudahan Anda sehat selalu, sukses terlalu, bisa berkarir lebih lama. Demikian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.